Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya, Usutun Hasanah. Dan saya Edi Faiz. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kelompok pengajian Asmaul Husna Pare-Pare menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan nuansa kemerdekaan. Dengan momentum ini diharapkan menjadi wadah untuk merefleksikan nilai spiritual sekaligus rasa cinta tanah air. Suasana hikmat sekaligus meriah terlihat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar kelompok pengajian Asmaul Husna di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Acara ini terasa spesial karena dirangkaikan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Nuansa Islami berpadu kental dengan semangat kebangsaan, terlihat dari berbagai ornamen merah putih yang memenuhi ruang acara. Mulai dari pernak-pernik hingga hidangan sokok dan tradisi telur hias yang turut dihiasi warna merah putih. Momentum ini diharapkan menjadi wadah untuk merefleksikan nilai spiritual sekaligus rasa cinta tanah air. Tidak hanya mendengarkan ceramah agama, kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia serta doa khusus bagi para korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah, hari ini kami kelompok Asmaul Husna telah melaksanakan Maulid Nabi besar dan dirangkaikan dengan peringatan 17 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami juga telah melakukan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT. Ini terlihat ada nuansa merah putih juga. Iya, karena kami merangkaikan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, kobaran api membakar lahan seluas sekitar 1 hektar di belakang Puskesmas Lauleng, Kota Pare-Pare. Api bahkan sempat mendekati 2 rumah warga sebelum berhasil dipadamkan petugas damkar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebakaran lahan seluas kurang lebih 1 hektar nyaris menghanguskan pemukiman warga di belakang Puskesmas Lauleng, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. 2 unit rumah warga berhasil diselamatkan dari kobaran api setelah petugas pemadam kebakaran bergerak ke lokasi. Laporan kejadian diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pare-Pare sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Api yang awalnya membakar area lahan kosong dengan cepat meluas hingga mendekati kawasan padat penduduk. Petugas damkar di lokasi menginformasikan bahwa percikan bara api sempat mengenai bagian rumah warga sebelum akhirnya berhasil dilokalisasi. Insiden ini sempat memicu kepanikan di kalangan warga setempat mengingat jarak kobaran api yang sudah sangat dekat dengan bangunan rumah. Proses pemadaman tidak berjalan mudah. Petugas mengeluhkan kondisi cuaca ekstrim, terutama hembusan angin kencang yang membuat pergerakan api sulit diprediksi dan dikendalikan. Untuk menjinakkan kobaran api di lahan seluas 1 hektar tersebut, tim gabungan mengarahkan sejumlah unit armada pemadam dan penyokong air ke lokasi kejadian. Mengenai pemicu pasti terjadinya kebakaran, pihak damkar menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan resmi. Dugaan penyebab utama kebakaran lahan tersebut kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Tadi kita terima laporan 1 jam yang lalu. Ya, kita turun ke lapangan ternyata awal apinya dari kebakaran lahan. Namun di tengah pemukiman. Jadi ada beberapa rumah tadi kita sempat selamatkan. Kebetulan ada bara yang bawa angin. Jadi hampir membakar rumah warga, Pak ya? Ya, ada
Ada 2 unit tadi kita selamatkan. Kesulitan damkar sendiri Kesulitan ini kita angin yang kencang. Ini kita punya kesulitan tantangan juga ini di damkar ini terkait dengan cuaca. Jadi angin yang kencang ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana caranya menguasai kebakaran. berapa luas? Ya, kurang lebih 1 hektar Pak ya? Ya. Pak ini apa Pak? Dari lahan. Dugaannya maksudnya dugaannya Nah, untuk sementara ini kita belum tahu, nanti teman-teman dari kepolisian yang. tapi sempat warga panik. Ya, sempat. Bahkan laporan yang masuk sama kami kena terima rumah. Alhamdulillah kita sedikit saja terlambat ini kena rumah. Oh. Ya. Berapa armada Pak dikerahkan Pak? 4 unit damkar, water supply dari damkar 4, kemudian dari PBPPD dan PDM. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Cegah insiden kebakaran kapal KSOP Parepare, inspeksi ketat kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara. Pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada alat keselamatan, petugas juga memeriksa kondisi mesin kapal, jalur evakuasi, serta kepatuhan kapasitas muatan penumpang. Merespons maraknya insiden kebakaran kapal, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare menggelar pemeriksaan ketat terhadap armada kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan alat keselamatan berlayar di setiap dek kapal, mulai dari ketersediaan life jacket, sekopi, hingga alat pemadam api ringan. Selain alat keselamatan, petugas juga memeriksa kondisi mesin kapal, jalur evakuasi, serta kepatuhan kapasitas muatan penumpang. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dan cegah dini kecelakaan laut setelah maraknya kasus kebakaran kapal yang terjadi di sejumlah perairan. Ini juga dilakukan guna memastikan kelayakan armada sebelum melakukan perjalanan laut. Baru hari ini banyak kejadian kebakaran kapal, jadi kami harus memang mengaktifkan evaluasi atau pengawasan ke kapal-kapal supaya tidak terjadi hal-hal yang sama seperti yang terjadi di kapal-kapal lain. Ya, kalau detail pemeriksaannya tadi seperti apa, Ken? Jadi detail pemeriksaan itu alat-alat keselamatan dari life jacket, juga ILR, supaya betul-betul bisa berfungsi dengan baik dan jumlahnya sesuai dengan aturan. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan, Cap, sebelum kapal berangkat atau Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gimana mengarahkan penumpang tahu tempat-tempat alat selamat itu ada, dan juga drill yang dilakukan oleh nahkoda ini betul-betul benar, dan pada saat terjadi abandonship atau cara meninggalkan kapal betul-betul dilakukan, tidak seperti yang kita lihat belakangan ini tidak dilakukan, atau prosedur untuk meninggalkan kapal itu harus ada jelas. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare kembali menata jajaran aparatur pemerintahan. Sebanyak 8 pejabat dilantik dan mendapat tugas baru untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Parepare kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah Kota Parepare di Auditorium B.J. Habibie pada hari Rabu 18 Agustus 2026. Sebanyak 8 pejabat dilantik dan dimutasi untuk menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkot Parepare. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi dan penyegaran aparatur pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun 8 pejabat yang dilantik dan mendapat penugasan baru yakni 1. Aswin Syam sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Nirwan sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 3. Budian Syanajba sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. 4. Nur Hidayah Husna sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda. 5. Haskari sebagai Kepala UPTD Kebun Raya Jombie.
6. Edi Pratama sebagai Kepala Seksi Layanan Umum Kelurahan Sumpang Minangae. 7. Suherman sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Watang Soreang. 8. Muzakir Malinggi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki. Wali Kota Parepare Haji Tasming Hamid dalam sambutannya menyampaikan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap jabatan yang diberikan kepada seorang aparatur memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak memandang mutasi maupun perpindahan jabatan sebagai sesuatu yang harus disikapi secara berlebihan. Tasming kemudian menekankan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya melihat jabatan dari sisi kewenangan maupun fasilitas yang melekat, tetapi juga memahami tanggung jawab yang menyertainya. Ia berharap para pejabat dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Parepare. Menurutnya, keberadaan pejabat di lingkungan pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang semakin baik serta menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat. Selalu saya ingat bahwa jabatan ini bukan hak, ini adalah amanah, dan jabatan ini, kejadian hari ini bukan secara kebetulan, tetapi 50 bagi beragama Islam. Tentu kita yang meyakini bahwa 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kondisi hari ini kita seperti ini. Kebetulan saya jadi wali kota, ya kan? Sehingga jangan merasa bahwa wali kota yang angkat memang sudah gertak-gertak itu. Oleh karena itu, kepada yang saya dilantik selamat, dan tentu mungkin ada yang dipindahkan atau bahkan didemosi, tentu anggap bahwa itu adalah bagian dari kehidupan yang tentu dalam kehidupan ini ada siang dan malam, ada maju dan mundur, kan begitu, ada kiri dan kanan, semua akan bisa terjadi. Sabar saja, di namanya kehidupan tidak ada yang tahu. Hari ini mungkin kita bisa mendapatkan kehidupan yang katakanlah tidak sesuai dengan nafsu kita, tetapi ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa itulah yang terbaik yang sebenarnya yang telah Allah ciptakan untuk kita. Oleh karena itu, tentu harapannya kepada yang baru saja dilantik, jabatan ini bukan enaknya saja yang kita pikirkan. Tentu jabatan itu ada tanggung jawab, sehingga saya tekankan kepada yang baru saja dilantik, ada tanggung jawab di dalamnya. Tentu ini yang menjadi penting untuk kita tuntaskan supaya masyarakat bisa merasakan manfaat dari jabatan yang baru saja diemban itu. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Semangat kemerdekaan warga Labukang, Camat Ujung menyerahkan hadiah lomba peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di RT 1 RW 8 Kelurahan Labukang. Berikut liputannya untuk Anda. Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia masih dirasakan oleh warga Kota Parepare, khususnya di RT 1 RW 8 Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung. Warga tampak antusias mengikuti acara puncak penyerahan hadiah lomba dengan suasana hangat dan full kebersamaan. Acara ini dihadiri langsung oleh Camat Ujung serta Lurah Labukang yang hadir untuk memberikan dukungan dan apresiasi atas terlaksananya berbagai lomba dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi dan semangat nasionalisme di tingkat RT dan RW. Alhamdulillah, tapi tetap juga saya lihat ini betul ya. Saya lihat juga ini betul-betul ini kita lihat RW kita ini bisa melaksanakan kegiatan walaupun sederhana, tapi saya lihat hadiahnya luar biasa. Jadi kekompakannya Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang ada di sini itu mencerminkan daripada
kehidupan kita di sini bermasyarakat, kekompakan. Mudah-mudahan ini selalu terjaga. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, program pemberdayaan ekonomi bagi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Program PK ini diharapkan dapat membantu penerima manfaat untuk membangun usaha, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Wali Kota Parepare Tasming Hamid mengapresiasi hadirnya program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau PK yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Apresiasi tersebut disampaikan langsung Tasming saat membuka kegiatan program PK bertema Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Telkom Witel, Jalan Andi Isa, Kota Parepare baru-baru ini. Program PK dinilai memberikan manfaat yang lebih luas bagi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Program ini tidak hanya menghadirkan perlindungan sosial, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk bangkit dan membangun kemandirian ekonomi melalui kegiatan usaha yang produktif. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan dan penguatan kemandirian ekonomi. Mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Telkom yang telah membuat kegiatan ini. Tentu ini bukan acara seremonial belaka, tetapi tentu manfaatnya sangat besar, sehingga saya titipkan kepada seluruh peserta, bapak-bapak, ada bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Kegiatan ini sangat penting untuk menambah ilmu kita akan kegiatan ini, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tahu bersama bahwa sama dengan program ini, kami juga ada program Pak, namanya Parepare Keren. Parepare Keren ini satu angkatan 250 orang kita latih di satu tempat, kemudian kita berikan pelatihan, pembinaan, dan kemudian nanti mengawal, ibaratnya dari hulu ke hilir. Melalui program ini, penerima manfaat diharapkan tidak hanya mendapatkan perlindungan sosial, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru dan membangun kehidupan ekonomi yang lebih mandiri serta berkelanjutan. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. BPJS Ketenagakerjaan menggelar Kickstart Nasional Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian penerima manfaat secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Program ini menjadi langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada peserta, juga mendorong penerima manfaat agar kembali produktif dan mampu membangun kemandirian ekonomi. Sejalan dengan semangat Hari Kemerdekaan untuk terus maju dan berdaya, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Kickstart Nasional Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat atau PK. Program PK merupakan bagian dari implementasi arah strategis Value Beyond Protection yang memperluas peran BPJS Ketenagakerjaan dari sekedar memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, menjadi pendamping bagi penerima manfaat untuk kembali produktif dan mandiri secara ekonomi. Program ini menyasar penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari ahli waris peserta hingga pekerja yang memasuki masa persiapan pensiun. Di Kota Parepare, kegiatan PK dilaksanakan bekerja sama dengan Rumah BUMN, melalui pelatihan kewirausahaan bagi ahli waris penerima manfaat, serta pelatihan pembuatan konten kreatif bagi penerima manfaat beasiswa. Kegiatan yang mengusung tema Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan tersebut berlangsung di Rumah BUMN Kantor Telkom Parepare, Jalan Andi Isa baru-baru ini. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan juga mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, hingga berbagai mitra strategis lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem pemberdayaan yang lebih luas,
sehingga para penerima manfaat memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai kemandirian ekonomi. Bahwa BPJS Tenagakerjaan selain memberikan manfaat yang menjadi amanah dan tanggung jawabnya kepada peserta atau ahli waris, tetapi hari ini kami melaksanakan yang namanya value beyond protection, artinya ada nilai setelah manfaat diberikan. Jadi Pak Wali Kota, hari ini kami laporkan, kami bekerjasama dengan Rumah BUMN yang dilaporkan tadi cukup panjang juga oleh Pak Rahman selaku pengelola rumah BUMN dari PT Telkom, bahwa peserta BPJS hari ini ada, penerima manfaat BPJS hari ini ada 49 orang yang akan dilatih di literasi keuangan dan juga konten kreator, sehingga manfaat yang diberikan tidak hanya sebagai bagian dari konsumtif, tetapi juga untuk aktivitas ekonomi berkelanjutan. Melalui program PK, BPJS Ketenagakerjaan berharap para penerima manfaat tidak hanya memperoleh perlindungan sosial, tetapi juga memiliki bekal keterampilan dan peluang untuk bangkit, produktif, serta membangun masa depan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Aidi Faiz. Dan saya Usutun Hasan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.